Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang topik membaca nyaring. Membaca dengan penuh percaya diri. Subtopiknya, kita akan mempelajari tentang pengertian membaca dan konsep dasar membaca estetis, intonasi, sikap, dan penghayatan dalam membaca nyaring, tanda baca membaca nyaring, dan penilaian membaca nyaring. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan dan informasi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis atau diartikan juga mengeja, melafalkan apa yang ditulis. Sedangkan nyaring sendiri menurut KBBI memiliki arti keras, tinggi, terang, dan lantang. Jadi bisa disimpulkan bahwa membaca nyaring adalah cara membaca tulisan dengan suara yang keras, tinggi, atau lantang. Kegiatan membaca meliputi 3 keterampilan dasar, yaitu yang pertama recording, decoding, dan meaning. Recording adalah merujuk pada kata-kata dan kalimat, kemudian mengasosiasikannya dengan bunyi sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Yang kedua, proses decoding merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Lalu selanjutnya adalah meaning. Meaning merupakan proses memahami makna yang berlangsung dari tingkat pemahaman interpretatif, kreatif, dan evaluatif. Dari segi pelaksanaannya, membaca dibagi menjadi 2. Yang pertama membaca nyaring, yang kedua membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses membaca yang diucapkan dengan suara lantang, dengan intonasi dan jeda yang tepat, serta sangat memperhatikan tanda baca dan dilaksanakan dengan lancar, agar mudah ditangkap oleh pendengar dan penyimak. Membaca nyaring atau membaca bersuara dibagi menjadi 2. Yang pertama membaca teknik dan yang kedua membaca estetik. Konsep dasar membaca estetik. Konsep dasar membaca estetik adalah membaca yang bertujuan untuk menikmati, menghayati, dan menghargai unsur-unsur keindahan yang terdapat dalam teks sastra. Membaca estetis juga disebut membaca indah atau membaca emosional. Dalam membaca estetis, pembaca fokus pada perasaan, sensasi, dan emosi yang muncul selama berinteraksi dengan teks. Membaca estetis dapat membantu siswa untuk mengembangkan kebiasaan mengamati dan merefleksikan efek personal dan sosial terhadap karya sastra. Intonasi membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan proses membaca yang diucapkan dengan suara lantang, dengan intonasi dan jeda yang tepat, sangat memperhatikan tanda baca dan dilaksanakan dengan lancar agar mudah ditangkap oleh pendengar dan penyimak. Intonasi dalam membaca nyaring adalah tinggi rendahnya nada yang digunakan dalam kalimat yang diucapkan. Intonasi juga memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam kalimat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca nyaring. Selain intonasi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca nyaring adalah kejelasan dan ketepatan pengucapan huruf dan kalimat, pemenggalan frase yang tepat, penggunaan tekanan yang tepat, penguasaan tanda baca yang baik, penggunaan ekspresi yang tepat, paham apa yang dibaca, dan percaya diri. Tujuan membaca nyaring. Membaca nyaring bertujuan untuk menyampaikan suatu bacaan dengan jelas ke banyak orang. Selain itu, membaca nyaring juga bisa membuat orang-orang mendengar secara seksama dan menangkap pesan dari bacaan dengan cepat. Yang kedua, tujuan dari membaca nyaring adalah menambah kosakata baru. Bukan hanya kosakata, teman-teman juga akan belajar tentang pengucapan setiap huruf yang membentuk kata.
Teman-teman juga bisa belajar tentang susunan kalimat melalui teknik membaca nyaring. Membaca nyaring akan membuat teman-teman tampil di hadapan banyak orang sehingga bisa melatih kepercayaan diri. Cara membaca nyaring. Cara membaca nyaring ini ada 5 langkah. Langkah yang pertama adalah suara nyaring. Untuk membaca nyaring tentunya harus menggunakan suara yang nyaring dan keras. Langkah kedua, membaca lancar. Dalam membaca nyaring, kelancaran dalam membaca adalah hal penting. Bila teman-teman tidak lancar dalam membaca, orang yang mendengar tidak akan mengerti apa yang sedang disampaikan. Langkah ketiga adalah pelafalannya harus jelas. Selain lancar, pelafalan setiap kata haruslah jelas. Pelafalan yang tidak jelas akan membuat orang yang mendengar salah mengartikan hal yang didengar. Langkah yang keempat adalah intonasinya harus tepat. Membaca nyaring akan nyaman didengar bila ditambahkan intonasi yang tepat. Naik turunnya nada pada setiap kata atau kalimat akan membuat pendengar tertarik. Orang yang mendengar pun akan fokus pada teman-teman yang sedang membaca. Langkah kelima adalah tanda baca harus sesuai. Selain membaca setiap kata, teman-teman juga perlu memperhatikan tanda baca. Tanda baca juga harus dibaca dengan benar agar para pendengar tidak bingung. Saat ada tanda titik, teman-teman perlu berhenti sejenak, sedangkan tanda koma berarti harus memberikan jeda sebentar saat membaca. Begitu pula dengan tanda seru dan tanda tanya. Dengan begitu, pendengar bisa mengerti bacaan yang sedang teman-teman sampaikan. Penghayatan membaca nyaring. Penghayatan dalam membaca nyaring adalah suatu kemampuan untuk menghayati bunyi, kata, dan maknanya. Membaca nyaring juga merupakan latihan kognitif yang dapat memperkuat pemahaman dan menumbuhkan kemampuan mendengarkan secara aktif. Tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa dalam suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Menurut Farika, beliau menyatakan bahwa tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Memahami tanda baca. Tanda baca merupakan salah satu keterampilan yang perlu dikuasai dalam membaca nyaring. Selain tanda baca, keterampilan lain yang perlu diperhatikan dalam membaca nyaring adalah yang pertama, ekspresi dan intonasinya harus tepat. Yang kedua, membaca frase dan unit pikiran bukan kata per kata. Yang ketiga, lafal, nada, tekanan, dan intonasi. Yang keempat, menggunakan ucapan yang tepat. Yang kelima, menggunakan frasa yang tepat. Yang keenam, membaca dengan terang dan jelas. Penilaian membaca nyaring. Penilaian membaca nyaring dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator seperti lafal, intonasi, tekanan, kelancaran membaca, jeda, dan volume. Selain itu, penilaian membaca nyaring juga dapat dilakukan dengan menghitung kata benar per menit atau WCPM. Untuk menghitung WCPM, penguji akan mengurangi jumlah total kesalahan dengan jumlah total kata yang dibaca dalam 1 menit. Demikian teman-teman. Topik membaca nyaring kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.